Hai guys, kembali lagi bersama aku. Yang sedang aku lakukan ini adalah melakukan ganti pot dan juga ganti media tanah pada tanaman adenium. Nah, ini dia untuk ukuran potnya. Ini adalah media sebelumnya yang nantinya bakal aku campur juga dengan media baru, teman-teman. Nah, untuk media baru yang aku pakai di sini, aku pakai sekam mentah. Terus aku tambahin bubuk kayu, serbuk kayu, dan aku juga menambahkan kohe, kotoran hewan. Nah, jadi untuk kotoran hewan di sini, ini sudah ada campuran tanah sedikit aja. Cuma kenapa basah? Karena penempatan penyimpanan aku simpan di dalam karung dan karungnya terkena hujan, teman-teman. Jadi inilah 4 bahan untuk tanaman adenium yang aku rasa ini sangat-sangat poros. Karena di sini aku juga memakai banyak sekali sekam. Jadi bisa dibilang untuk perbandingannya itu sekamnya 2, kotoran hewannya 1, serbuk kayunya 1, terus untuk media tanah lalu aku campurin segini juga. Nah, teman-teman, apa ya, kita ini sharing apa nih enaknya nih? Oke, jadi nanti sebelum teman-teman nanya, ini aku bakal menjelaskan langsung ya. Jadi apakah setelah ganti pot kita harus menyiramnya? Nah, teman-teman, jadi jangan disiram adenium yang ganti pot itu kurang lebih 1 minggu setelah pemindahan ke dalam pot yang baru. Kenapa begini? Karena itu untuk memastikan akar yang rusak sudah sembuh dengan baik. Lalu secara bertahap lanjutkan penyiraman seperti biasa. Nah, teman-teman, jadi untuk tanaman adenium ini mereka sangat menyukai paparan sinar matahari. Jadi tempatkan mereka itu di bawah sinar matahari penuh ya, dari sinar matahari pagi sampai sore kalau bisa. Nah, ada juga mungkin yang pengen tahu ya, kapan sebaiknya memperbesar pot. Nah, jadi kapan sebenarnya kita harus ganti pot nih? Pedomannya gini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sibuk, usahakan ganti media atau pot itu, enggak pot ya, media 1 tahun. Kalau untuk pot itu teman-teman harus melihat perkembangan adenium. Perkembangan adenium itu beda-beda ya, teman-teman. Kadang kita ganti media sama, tapi pada saat pergantian pot selanjutnya itu berbeda karena memang pertumbuhannya itu beda-beda. Yang pastinya teman-teman bisa melihat apabila akarnya itu sudah agak sedikit keluar, kalaupun media, maksud aku kalaupun batangnya sudah besar, teman-teman bisa melakukan pergantian pot. Nah, mungkin ada beberapa yang kurang tahu ya, gimana sih melihat bahwa adenium itu kita sudah saatnya ganti pot. Ini sangat penting, teman-teman, untuk pertumbuhan tanaman adenium. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ketika akar sudah tampak keluar dari pot dasar, jadi di bawah pot kan ada bolongan, teman-teman bisa melihat di sana. Kalau keluarnya akar menandakan bahwa tanaman sudah membutuhkan ruang yang lebih besar lagi. Oke, jadi
Berapa banyak sih atau seberapa seringkah kita harus menyiram adenium? Atau seberapa butuh sih air si adenium itu? Nah guys, jadi selama musim panas, adenium itu akan tumbuh cepat dan juga di dalam cahaya terang. Maksudnya terang itu sinar matahari ya. Jadi dengan penyiraman yang teratur itu bisa dilakukan hingga 3 kali seminggu. Itu untuk penyiramannya kalau pada musim panas. Tapi pada saat musim hujan, teman-teman bisa melihat pada saat adenium itu medianya kering. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa si adenium itu sangat-sangat tidak suka dengan air. Jadi tolong dikondisikan buat teman-teman yang memang belum tahu bagaimana si adenium itu. Dia itu lebih suka panas ataupun kering ya teman-teman. Artiannya itu jangan terlalu dibiarkan kering juga sampai sebulan tidak disiram, enggak. Tapi kalau untuk 3 hari 4 hari itu masih aman. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari pergantian pot ini? Nah guys, jadi tanah yang menjadi terkuras nutrisinya itu kalau kita tidak melakukan pergantian. Apa ya? Jadi pada saat kita melakukan pergantian tanah, dia itu bisa mendapatkan ruang yang lebih besar, bukan tanah yang teman-teman tapi pot. Jadi dia mendapatkan ruang yang lebih besar lagi dan juga dia lebih produktif. Oke baik teman-teman, jadi kualitas adenium ini bisa dilihat dari bunga dan juga daunnya. Jadi di mana sih letak keindahan adenium itu? Yaitu pada daun dan juga bunganya. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa adenium sudah mendapatkan perawatan yang tepat. Salah satunya itu adalah permasalahan yang muncul pada adenium adalah daunnya itu yang kusam dan juga bunga yang tidak kunjung muncul. Hal ini bisa terjadi karena kondisi ruang di dalam pot itu sudah penuh. Jadi itulah fungsinya kita harus benar-benar melihat bahwasanya si adenium itu sudah saatnya ganti pot. Nah, jadi saat akar dan juga batang adenium membesar, sebaiknya kita juga menyediakan pot yang baru. Fungsinya seperti yang aku bilang tadi, untuk memberikan ruang hidup bagi pertumbuhan adenium agar tidak terhambat. Nah, teman-teman, jika pot tanaman tidak diganti seiring dengan pertumbuhannya, maka suplai nutrisi dia itu juga akan berkurang. Jadi teman-teman gak mau kan adeniumnya itu gak mau berbunga, daunnya jelek. Nah jadi ganti pot ini sama juga masuk ke dalam cara kita merawat adenium. Oke teman-teman, ini banyak sekali, bukan banyak sih. Jadi sebelumnya aku melakukan penanaman adenium itu menggunakan media pasir semuanya teman-teman. Ya tuannya males. Jadi sekarang aku melakukan pergantian pot dan juga pergantian media tanah pada adenium itu semuanya massal ya teman-teman. Dari kecil sampai sedang sampai besar aku ganti semuanya. Berharap mereka itu bisa berkembang dengan serentak. Jadi selama ini kurang lebih 8 bulan ya, selama aku bikin awal konten di tahun lalu bulan 11 akhir, aku pakai pasir teman-teman sampai hari ini. Jadi ada beberapa yang pesat banget tumbuhnya, tapi ada beberapa yang stuck. Jadi akhirnya aku mengambil kesimpulan untuk mengganti media semuanya. Oke teman-teman semuanya, ini dia untuk hasil beberapa yang sudah aku ganti.
Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini saja video kali ini. Dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.